Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian pembukaan yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Umi Naila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
آمين. ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah wa khususan Kyai Haji Khair Afandi bin Haji Raden Mas Abdullah wa khususan Raja Haji Ali Fisabilillah wa khususan Allahumma inna nas'aluka bikaromatihim wa bimu'jizatihim an tanfa'na bi'ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bikaromatihim wa bimu'jizatihim an tuyassira umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa asatidatina wa asatidati asatidatina wa liman ijtama'ana huna bisababi khususan ila ruhi. Silakan ibu-ibu yang ingin mengirim hadiah untuk kedua orang tua, kerabat maupun saudara, silahkan sebutkan namanya masing-masing. Khususon ila ruhi. Ghafarallahu dzunubana wa dzunubahum wa tabata imanahum wa taqabbal minhum a'malahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha.
وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون
يرسلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من
berbakti pada Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Allahul kafi, Rabbunal kafi, wajadnal kafi, likulli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi illallah. Alal hadi sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Cukup bagiku Allah, hati ini hanya milik Allah. Rahmat Allah untuk Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mari bersama-sama membaca sholawat syifa, sholawat busyra, sholawat Siti Khadijah, sholawat Siti Fatimah. Lanjut sholawat nariyah kita khususkan untuk jamaah Babus Salam, umumnya kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keberkahan Allah. Melalui wasilah sholawat ini, Allah sehatkan yang sakit, Allah lapangkan yang sempit, Allah bahagiakan yang sedih, Allah mudahkan yang susah, Allah luaskan rezekinya dan bisa melunasi hutang-hutangnya, dan Allah mudahkan segala urusan dunia sampai urusan akhiratnya kelak. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, rumah tangganya penuh barokah, keluarganya bahagia berlimpah barokah, dimudahkan rezekinya yang halal berkah berlimpah untuk bekal ibadah. Allah mudahkan bisa ke Mekah dan ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli
salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina mi yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala hubabati sayyidati Khadijah bin Nabi wa ya ummuna farijlana bil kubara bashir lana bil kubara mahahuna wal ukhra bijahi sahibil bushra. Allahumma salli wa sallim ala hubabati binti Nabi Fatimah shibhin Nabi ummi abiha wa ala abiha wa ala ummiha wa ala zawjiha wa man walaha. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman uqaduwatan fariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin, amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Mama Agung selaku Ketua Talim Gabungan beserta para pengurusnya, ibu-ibu solihah, nenek-nenek solihah, insya Allah semuanya dalam keadaan berkah lahir batin, selamat dunia akhiratnya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah hamba-hamba ahli syukur dan hamba-hamba ahli sobar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.
puji beserta syukur marilah selamanya kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzat yang Maha Ghafur dengan kemaha rohmaniyah dan rohimiyahnya. Kita semuanya diberikan istiqomah dalam kebaikan, karena salah satu nikmat termahal adalah nikmat tolabul ilmi. Alhamdulillah. Kenapa tolabul ilmi bisa disebut nikmat termahal? Karena dengan tolabul ilmi sesungguhnya kita sedang meniti jalan pintu surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam kekasih tercinta, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan materi hadis di siang hari ini. Hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabairi, adapun dosa-dosa besar, al-isyraku, yang pertama adalah musyrik billahi, kepada Allah, menyekutukan Allah. Wa qatlun nafsi, yang kedua adalah bunuh diri. Wa uququl walidaini, dan yang ketiga adalah dosa atau durhaka, menyakiti perasaan orang tua, dua orang tua, ayah atau ibu atau dua-duanya. Wa qauluz zuri, yang keempat adalah perkataan yang membahayakan. Rawahu al-Bukhari, telah meriwayatkan terhadap hadis ini adalah Imam Bukhari. Di siang hari ini kita sama-sama belajar dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih dalam huruf hijaiyah alif, yang termasuk dosa-dosa besar. Dalam hadis ini disebut ada 4. Banyak dosa besar itu, Bu. Tapi gak usah banyak-banyak ya, Bu. Sedikit aja suka lupa, apalagi banyak. Udah 4 aja dulu. Mudah-mudahan ini pun gak lupa ya, Bu. Akbarul kabair, adapun di antara dosa-dosa yang termasuk dosa besar. Emangnya ada ya dosa besar dan dosa kecil? Dosa besar adalah dosa yang mengharuskan kita taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu kan syarat-syaratnya diantaranya menyesal, tidak akan mengulangi lagi, lalu bertaubat dengan sholat sunnah taubat, berbanyak istighfar, berjanji pada diri sendiri, berjanji pada Allah tidak akan mengulangi lagi. Itu diantara syarat taubatan nasuha. Kalau kita berbicara masalah dosa, jangan mentang-mentang dosa kecil lalu kita sepelekan, karena bukan masalah dosanya, tapi dengan kita berbuat dosa berarti kita sedang melawan aturan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita sedang membangkang terhadap aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah menyepelekan dosa, naudzubillahi min dzalik, itu tanda-tanda matinya hati seseorang. Di antara tanda-tanda matinya seseorang, menyepelekan dosa, menganggap biasa dosa, ketika lewat tidak melakukan kebaikan biasa-biasa.
Itu diantaranya tanda matinya hati seorang hamba. Contoh, sudah berbuat dosa, gibah. Gibah itu kan gosip ya Bu ya. Kalau emak-emak, bukan emak-emak, ada bapak-bapak juga kalau tukang gosip mah gosip, malah kadang suka lebih rempong bapak-bapak ngobrolnya. Kadang emak-emak itu mungkin siang kelihatan, tapi kalau bapak-bapak nongkrongnya di bandrek itu sampai 5 jam loh Bu. Apa yang diobrolin? Berarti dengan adanya gibah, ngomongin orang, ngomongin kekurangan orang, lalu menganggap biasa-biasa ketika gibah, naudzubillahi min dzalik, itu termasuk tanda matinya hati seorang hamba. Naudzubillahi min dzalik. Kalau hati sudah mati kan gimana ya, sama ibadah itu nggak semangat, melehoy. Giliran untuk urusan dunia semangat 45. Giliran untuk akhirat, nanti pun ada lagi kok taklim di Babu Salam, nanti pun Umi Naila lagi kok yang isi, gitu kan. Kalau untuk akhirat itu melehoy, diantaranya tanda matinya. Tapi ini saya nggak nuduh yang hadir mati hatinya, nggak boleh ya Bu. Ini kita ngaji itu untuk memperbaiki diri sendiri, bukan untuk menghakimi orang lain. Jadi ketika kita ngaji, kita tahu ilmunya, alhamdulillah ya, berarti kita termasuk penghuni surga. Oh, berarti yang gak hadir itu penghuni neraka. Jangan. Bisa jadi yang gak hadir itu sedang toat, lebih-lebih toatnya dari kita yang hadir di majelis ilmu. Apa saja dalam hadis ini disebutkan termasuk dosa besar yang semoga kita dilindungi Allah dari dosa tersebut. Yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Dan syirik itu Ibu, syirik, musyrik itu orangnya, syirik itu perbuatannya. Termasuk syirik itu terbagi dua. Yang pertama syirik jali, bukan Bang Jali. Syirik jali itu syirik yang jelasnya tanah, menyembah berhala, datang ke dukun, menyembah pohon besar, menyembah api, atau apa lagi. Pokoknya syirik yang jelas-jelas menduakan Allah. Sholatnya rajin, ke dukunnya rajin, itu syirik. Sholatnya rajin, apalagi nyembah pohonnya rajin. Naudzubillahi min dzalik, itu syirik jali. Hati-hati dengan yang kedua, syirik khofi. Syirik khofi itu syirik yang samar. Syirik yang samar itu biasanya tidak kelihatan kalau kita tidak tahu ilmunya. Contoh syirik khofi adalah merasa diri mampu berbuat kebaikan. Kalau dalam ilmu tasawufnya disebutnya ujub. Ujub itu merasa diri mampu berbuat taat, tidak melibatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya syirik khafi. Atau kita ria. Ria itu beribadah ingin dilihat orang lain. Boleh? Siap. Hati-hati. Ya. Hati-hati, sehat selalu. Jadi ria itu ibadah karena mau dilihat orang lain atau malu dilihat orang lain, itu sama ria. Contoh bagaimana? Mau ke pengajian, ini orang jarang ke pengajian, tapi ada hidayah Allah datang pas Kamis itu. Saya mau ngaji, tapi karena biasanya enggak pernah ngaji, takut dicie-ciein sama besti-bestinya. Cie-cie, udah hijrah nih ukhti. Nanti aku malu, enggak jadi ngajinya. Jadi ria itu bukan hanya ingin dilihat manusia, tapi malu ketika dilihat manusia juga, itu ria. Atau sodakoh. Ibu sodakoh, kalau sodakoh 100.000 kan percaya diri tuh, malah uangnya pun kadang dinikan dulu, bismillahirrahmanirrahim, dilihatin. Beda dengan 2.000, mungkin 2.000. Nah, tidak ada yang tahu hati kita. Mudah-mudahan ini belajar agar kita tahu ria itu bukan berarti ingin dilihat. 100.000 masuk, orang lihat kita sedekah 100.000,
2.000 ditutupin karena malu, takut diketawain orang sedekahnya kecil. Nggak boleh. Pokoknya mau sedikit mau banyak itulah infak terbaik kita. Betul tidak Bu? Tapi saya tidak menyalahkan yang sedekah begini, tidak. Nggak apa-apa. Tapi kalau tidak dini pun nggak apa-apa. Sama rasanya memasukkan 100.000 ya. Begitu hati kita lillahi ta'ala sedekah. Atau yang dimasukkan 1.000 atau 2.000 sama. Karena kita tujuannya bukan ingin dilihat manusia. Itu namanya riya. Termasuk syirik kopi. Sombong syirik kopi. Apalagi yang termasuk dosa besar yang kedua, wa qatlun nafsi, bunuh diri. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita, turunan kita dijaga, dijauhkan oleh Allah dari sifat putus asa. Karena awal mula cikal bakal banyaknya problematika zaman sekarang bunuh diri karena putus asa, merasa sudah hilang, aduh udah buntu ini pikiran, daripada aku malu, daripada aku nanti depresi, udah aku akhiri aja hidup. Apalagi sering ya, nggak tiap hari, sering lihat di berita Batam Post di Instagram di Barelang itu, padahal udah dipasang dipasang pagar ya yang runcing itu, tapi tetap aja. Karena itulah pentingnya jiwa percaya diri. Kenapa? Setiap orang nggak mungkin nggak punya masalah. Betul apa betul? Ibu punya masalah nggak di rumah? Kelihatan. Termasuk yang ngomong. Kelihatan kan ini mayoritas 90% yang hadir ngaji itu banyak masalah. Nggak apa-apa, nggak hina kok. Yang kaya, yang biasa, rakyat, pejabat, semuanya pasti punya masalah dengan versi ujiannya masing-masing. Nggak mungkin selevel Sultan Rapi Ahmad itu bebas dari masalah, nggak mungkin. Hutangnya juga triliunan. Kita mah besok jatuh tempo arisan 100.000. Aduh, ini gimana bayarnya ya? Ada nggak ya? 100.000 loh Bu. Orang lain mah triliunan. Ya karena Allah menyesuaikan dengan budget yang masuknya. Makanya dengan adanya masalah, kalau kita bijak menyikapinya, insya Allah kalau sabar jadi penghapus dosa, kalau sabar jadi naik derajat. Makanya ketika kita dihadapkan dengan masalah, dengan musibah, dengan ujian, ya udah nikmati saja. Ini kan episode saya harus begini. Tidak setiap hari kok saya sedih, tidak setiap hari kok saya susah. Sesusah-susahnya kita masih bisa makan, betul tidak Bu? Sesusah-susahnya kita lihat anak-anak sehat, lihat suami sehat, lihat keluarga masih lengkap. Coba di luar sana, coba di Palestina, boro-boro mau makan enak, mau minum aja susah. Jadi nanti timbulnya terus bersyukur atas limpahan berkah yang telah Allah berikan. Jadi kalau kita tidak mau dijauhkan dari sifat putus asa, perbanyaklah bersyukur sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Makanya pas bangun, kenapa Allah mengajarkan doa kita alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah Allah ngajarinnya. Kenapa? Karena ketika kita bangun tidur dianjurkannya memperbanyak syukur. Kalau awal hari kita dimulai dengan banyak syukur, maka hari tersebut akan Allah limpahkan barokahnya untuk kita semuanya. Tapi di ujungnya Allah tetap mengingatkan wa ilaihin nusyur. Jangan terlalu betah di dunia, jangan terlalu keenakan di dunia. Wa ilaihin nusyur, kamu bakal mati, kamu bakal kembali. Jadi ingat, mau sedang lapang, mau sedang sempit, perbanyak bersyukur kepada Allah. Semuanya pun bisa jadi jalan meraih rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, termasuk dosa besar, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang demikian,
yaitu uququl walidaini, menyakiti perasaan orang tua. Naudzubillahi min dzalik. Yang masih ada, bersyukurlah, pintu berkah Allah masih terbuka lebar. Diuji orang tua, diuji kita dengan orang tua, bukan Allah memberikan ujian kepada kita agar orang lain baik kepada kita, tapi Allah memberikan ujian kepada kita apapun itu, Allah ingin kita lebih baik dari kita sebelumnya. Ya Bu, dulu kita diurus, dibesarkan oleh ibu, oleh ayah. Kan dalam nyanyinya pun jelas, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Ini ceritanya 2 anaknya ya. Menyusui lalu membesarkan putra putrimu ibu. Yang hafal lagunya ketahuan tuanya. Ini zaman-zaman tahun 80-an kan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang orang tuanya masih ada, bersyukurlah, pintu rahmat Allah terbuka lebar. Yang orang tuanya sudah tidak ada, jangan berkecil hati, sebab rahmat Allah itu maha luas. Kirimkan Fatihah setiap ba'da sholat, minimal 1 kali. Sematkan nama ayah dan ibu kita yang sudah sangat berjasa dalam kehidupan kita. Karena tidak termasuk hamba Allah yang bersyukur kalau kita tidak tahu berterima kasih. Dan orang yang paling berjasa dalam hidup kita, nomor pertama adalah kedua orang tua. Yang keempat, terakhir, dosa yang besar. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita dijaga oleh Allah dari berbuat hal yang tidak ada manfaatnya. Wa qauluz zur, yaitu ucapan yang membahayakan. Ghibah, namimah, fitnah itu termasuk qauluz zur, dosa besar. Ghibah itu apa? Menceritakan keburukan orang lain, dan memang keburukan tersebut dilaksanakan oleh orang yang kita bicarakan. Contoh, kita ngomongin orang yang judes, dan memang asli orangnya judes, tapi kita omongin, itu ghibah, termasuk dosa besar. Apa itu fitnah? Fitnah menceritakan orang lain, dan orang lain yang kita bicarakan tidak melaksanakan seperti apa yang kita bicarakan. Makanya kan disebutnya juga al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar bahayanya, lebih besar dosanya daripada membunuh. Kalau begitu membunuh aja, ya enggak juga lah. Membunuh besar, fitnah lebih besar. Namimah, la yadkhulul jannah namimah, tidak akan masuk surga orang yang suka namimah. Namimah itu mengadu domba, yaitu orang yang suka menyampaikan omongan-omongan yang sekiranya kalau disampaikan itu akan berantem, akan rusuh, akan jadi bermusuhan. Ketika ada orang yang bermusuhan gara-gara ucapan kita, maka selama dia bermusuhan, dosanya kita ikut menanggung. Karena gara-gara lisan kita, gara-gara perkataan kita, mereka jadi berantem. Makanya betul kata Rasulullah, selamatnya seorang hamba itu karena pandai menjaga lisannya. Apalagi zaman sekarang ya ibu-ibu, mungkin
mungkin ibu-ibu sudah baca berita-berita viral di Instagram, di Facebook, di YouTube, di TikTok, nggak ada di X ya, yang dulu Twitter. Kenapa sih sekarang beritanya yang berita megatrust ya Bu ya, yang mau tsunami besar? Kita punya Allah Ibu, BMKG punya perkiraan, Allah punya kekuasaan. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dari hal-hal yang tidak diharapkan. Terus sekarang lagi viral masalah nasab Ba'alawi. Ada yang mengaku Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah, ada yang menyangkalnya Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah SAW. Ibu, kita ini sudah di ujung az-zamanu sukut ini, zamannya kita harus banyak diam. Jadi kalau kita tidak tahu, kalau kita baru nonton lewat berita yang selewat, mendingan diam ya Bu. Kalau memang Ibu pernah mendengar langsung dari orangnya, karena boro-boro keturunan Rasul, kita juga kan keturunan Nabi Adam kan. Nah semua itu ada oknumnya. Kalau memang ada kekurangannya, kita wajib menutupinya. Tapi kalau ada kelebihannya, kita boleh mengikutinya ya Bu. Yang penting kita jangan sampai membencinya. Kan boro-boro kepada keturunan Nabi, sesama umat Islam aja tidak boleh saling membenci. Apalagi naudzubillah adanya perpecahan antara umat Islam dan umat Islam. Ini yang dikehendaki oleh orang-orang luar sana. Orang Islam pecah, lalu nanti perang saudara, Islam tercoreng, banyak orang yang nyinyir ke agama Islam, dan pada akhirnya yang diinginkan oleh Dajjal berhasil, Islam hancur, Islam hilang dari muka bumi ini. Kita mah orang-orang majelis ngomongnya harus manis-manis ya Bu. Yang kalau kita tahu sudah, daripada ngomong salah mending diam. Pokoknya intinya zaman sekarang mah selamatkan diri dan keluarga kita dengan diam. Kalau berbicaranya malah jadi bikin onar. Dan yang paling penting, perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan bulan Syawal ya Bu. Di antara bulan-bulan Syawal memperbanyak baca sholawat. Sekarang tanggal berapa Ibu bulan Syawal? 17. Kalau bulan Agustusnya 22. Agustus itu kan identik dengan merdeka. Minimal merdekakan lisan kita dari berbicara yang tidak ada gunanya. Kita ingin diakui umat Rasulullah SAW kelak di hari kiamat, maka berbicaralah yang baik, berbuatlah yang baik. Insya Allah menjadi tiket kita mendapat akhir yang baik, yaitu husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Rabbin fa'ana bima 'alamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Saya bertawasul dengan pengajian, saya bertawasul dengan pengajaran. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Semoga Allah memberikan kemudahan di setiap urusan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa aja rotinya ibu-ibu. Terima kasih.